Hmm, Hai kawan, selamat datang di channel Finlandia dan aku lagi ya. Aku lagi sarapan, jadi makan aja apa yang di kulkas. Ini sebenarnya bukan ASMR, video apa ya? Nggak ngerti aku. Nggak ada klasifikasinya. Yang jelas aku mau share bahwasannya pas pertama kali aku datang ke Finland tuh ya, ngomongin makanan ini, shock, kaget karena ternyata keluarganya suamiku makan besar, makan big meal, yang full meal pakai uh, karbohidrat, protein, segala yang hangat. Itu cuma satu kali, hmm, satu kali tok. Bayangkan. Padahal pada saat itu kan ya kita masih apa namanya, masih perkenalan gitu kan, terus apa namanya, otomatis ngerti sendiri kalau belum married gitu kan, mesti caim. Jaim banget. Terus kalau misalnya aku nggak ikut yang seperti itu kan kayak gimana gitu kan, akhirnya oke, okay, makan nasi cuma sekali. Mohon maklum karena di Indonesia kita semua makan 3 kali sehari ya. Puji Tuhan dapat berkat 3 kali sehari. Terus di sini what gitu kan, 3 kali sehari, cuma sekali gitu. Shock. Akhirnya ya wes lah. Ternyata di sela-sela itu ada yang gitu, tapi enggak ngomong. Namanya aja jaga image. Gitu. Terus jadi kalau keluarga dia tuh pagi sama sore mereka cuma ngeteh apa ngopi sama kue-kue manis-manis gitu dah. Sementara makan yang aslinya cuman sekali. Jadi begitu abis nikah ya, pindah ke Finland, aku langsung berapa kilo ya? Langsung sekitar 18 kilo tuh langsung turun. Jadi kalau ada yang tanya, hmm, eh, gimana caranya minum apa, pil X atau apa namanya, harus pokoknya banyak yang tanya macam-macam. Dan teman-temanku tuh pas aku ceritain nggak ada yang tahu, nggak ada yang percaya gitu. Masa sih 18 kilo hilang cuman masalah makan gitu. Soalnya aku tuh seneng makan, seperti yang kalian tahu. Makan makan makan, pergi ke resto, the best. Jadi begitulah. Shock culture yang pertama tentu saja masalah makanan. Hmm, apa namanya, jadi setelah married pun memang karena aku mikir oh iya benar juga ya, sebenarnya aku nggak perlu makan segitu banyaknya dalam sehari. Terus kalau aku bisa istilahnya makan-makan yang paling penting di pagi hari, aku punya energi untuk seharian gitu. Selamat datang di Finlandia. Jadi kalau aku pikir tuh ya, orang-orang sini tuh lebih banyak apa, bukan eating culture. Dia tuh nggak terlalu punya food culture gitu. Mungkin budaya makannya kurang kayak kita, sedikit-sedikit nyemil, kumpul-kumpul makan makan gitu kan. Kalau di sini enggak, lebih ke minuman, jadi terutama minuman beralkohol. Kalau banyak orang Indonesia yang kesini dan ikut kumpul sama orang asli Finlandia, pasti dia tuh kagok gitu, kaget. Hah? Ternyata nggak ada makanannya. Rata-rata minuman, rata-rata bir gitu. Jadi memang balik lagi memang ke budayanya dan kondisi geografisnya ya. Oh iya, ngerti nggak kalau misalnya nih ya,
air tuh setelah beberapa lama cepet jadi jelek gitu, cepet jadi basi istilahnya kalau di Finland entah. Jadi karena itu orang-orang lebih banyak nyimpen apa ya, minuman beralkohol karena eh, rasanya sama dan nggak cepet jadi jelek gitu loh, nggak cepet basi, ya namanya alkohol gitu kan. Gitu, jadi kalau teman-teman ngomongnya wah pasti enak ya, gimana ya rasanya tinggal di luar negeri, sayangnya Finlandia itu enggak seperti uh, di film-film yang kita tonton yang sangat Hollywood gitu ya. Finland tuh mungkin karena beda jauh sama kita yang ada di ekuator, di tengahnya bumi, sementara ada di istilahnya di pucuk bumi gitu kan. Jadi banyak budayanya dia yang memang sangat 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 apa ya, sangat berbeda karena kondisi geografis itu tadi. hmm. Lucu kok kalau aku mikir, oh benar juga ya, kok aku bisa adaptasi. Kenapa ya, karena memang eh, sebenarnya nggak jauh jauh beda sama kita, cuma kita perlu, misal aku paham kalau oh karena apa sebabnya, oh karena ini loh gitu, jadi aku oh oke deh, aku belajar menerima bahwa memang oh gitu, untuk ada di negara ini kamu ya memang harus ngerti budayanya kan, kulturnya begini gitu loh. Bukan berarti kita terus langsung full oke, mulai sekarang aku akan eh, apa, minum keras, minum beralkohol gitu ya, enggak. Tapi lebih ke oh aku menerima bahwa budayanya mereka nggak seperti aku yang 3 kali makan 3 kali sehari gitu kan. Tapi lebih ke oh ya aku oke deh, karena ternyata hidup di Finland itu nggak seperti di Indonesia yang perlu banyak energi, karena memang panas banget, anget, harus ngantuk gitu, habis makan mesti ngantuk gitu kan, capek gitu. Sementara di sini lebih ke oh kamu makan yang paling penting untuk beneran dapat energi, vitamin, mineral. Kalau perlu nih aku, bukannya kalau perlu, memang kalau selama di Finland tuh aku eh, pasti setiap hari minum vitamin, multivitamin gitu. Oh gitu ya, jadi itulah. Karena awal-awal dulu begitu sampai di Finland kan makannya cuma sekali nih, ya aku sakit dong gitu loh. Jadi selama berhari-hari itu sakit perut. Terus setelah itu mulai belajar oh ternyata mereka itu setiap hari minum vitamin misalnya. Oh, oke deh aku ikutin, aku minum vitamin, bagus kan. Terus kebanyakan mereka tuh makan apa ya, full daging. Oke deh aku coba ikutin, oh ternyata setelah itu kondisi perutku oke gitu. Terus aku yang biasanya malah malah semakin baik ya, karena aku tuh punya darah rendah kan. Terus setelah makan daging, aku usahakan, aku doyan makan daging. Biasanya aku selama di Indonesia aku nggak seneng makan daging. Terus ya wes bisa ternyata lebih bagus. Apa tekanan darahku tuh selama di Finland tuh ternyata malah lebih bagus. Jadi dari situ bisa gitu ya, beradaptasi di Finlandia. Makan cuma sekali tapi harus yang benar-benar sorry harus yang benar-benar gimana ya, full energi. Jadi aku baru di sini itu aku bisa bandingkan begitu makan ya, let's say aku makan dagingnya si burger ini, ngerti kan, dagingnya burger itu kira-kira 200 gram lah, daging sapi. Habis makan itu langsung wow gitu, langsung melek, langsung set body itu langsung gitu.
Jadi begitu aku di sini, aku wah beneran ya aku bisa membentuk otot. Terus aku merasa lebih fit dibanding aku selama berapa tahun ya, 28 tahun tinggal di Indonesia. Itu aku lebih fit selama aku 5 tahun di Finland, karena aku belajar makan beneran daging. Jadi buat teman-teman yang vegan dan memang menjalani kebiasaan itu berbeda sama aku gitu loh, karena aku memang sudah keturunan, jadi ibuku juga gitu. Kita ini yang perempuan, kakakku juga ya, pokoknya di keluarga aku tuh rata-rata darahnya itu darah rendah, pasti pokoknya begitu duduk berdiri langsung wing gitu dulu. Tapi itu buatku juga gitu. Makanya aku di Indonesia nggak olahraga, nggak apa, terus berat badan tentu saja segitu, naik banyak, 85, 86 lebih. Soalnya ya memang karena apa, nggak enak buat jalan, buat gerak itu nggak bisa. Begitu apa namanya, yang istilahnya HIIT. Jadi teman-teman kalau ngikutin apa orang-orang yang olahraga, ada yang tahu ya HIIT. Nah, kayak gitu-gitu seharusnya aku bisa, tapi aku di Finland aku bisa, tapi di Indonesia nggak bisa. Karena ya memang itu ternyata eh aku belum mengenal tubuh sendiri pada saat di Indonesia. Jadi makannya sih sebenarnya nggak perlu banyak karbo untuk tubuhku ya, untuk jenis tubuhku, tapi lebih banyak protein gitu. Jadi sekarang ini aku bisa ngangkat benda yang kurang lebih sama sama bojoku, sama suami itu, karena aku sudah ngerti protein gitu. Jadi kalau teman-teman yang pernah menyarankan aku untuk vegan, jadi mohon maaf, ternyata itu enggak jalan sama bodiku, enggak bisa apa ya, tubuhku itu tipe-tipe yang enggak bisa kalau enggak makan protein yang berupa daging. Nah, itu ngerti kan, ada teman-teman kalau pergi ke dokter ada sih orang yang kayak gitu, memang nggak bisa. Jadi kayak siapa sih namanya yang aku beli bukunya itu, istrinya, aduh somewhere lah. Jadi beliau ini juga salah satu pakar apa namanya, makanan makanan sehat, dan berusaha untuk tidak makan daging. Tapi ternyata setelah bertahun-tahun beliau agak-agak ada sakitnya, terus setelah pergi ke dokter dan setelah apa namanya, eh, pengecekan menyeluruh, ternyata beliau tubuhnya harus mengonsumsi protein hewani. Padahal it against everything she stands for ya. Sudah wah itu kayaknya enggak bukan dia banget. Jadi memang seperti itu kenyataannya. Gitu ya teman-teman ya. Makan cuma sekali tapi full protein kalau buat aku. Ya mungkin sedikit lah, karbohidrat sedikit. Itu kayak aku sekarang ini sarapan ya, segini banyaknya ya. Soalnya Finland juga mulai musim gugur, jadi kondisi body juga harus dijaga. Aku tadi malam udah makan pil, udah gitu namanya, udah centang-centang di pikiran. Oke. Itulah shock culture pertama di Finland. Kamu cerita ya, Rek ya, gimana kamu dalam sehari-hari, pernah nggak mengendalikan harus makan ini, apa stop makan itu, apa gimana? Coba ada cerita di bagian komen ya, aku pengen denger juga, soalnya pengalaman gitu kan kita jadi
berbagi share, oh gitu ya ternyata, gitu-gitu loh. Yuk ah, yuk aku tunggu ya cerita kamu. Bye.